Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Hauda Maheswari, NIM 205221259 dari kelas 3G Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran kalam Syafi'i Ma'arif. A. Biografi Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif lahir pada tanggal 31 Mei 1935 di sebuah desa dekat Sumpur Kudus, Sumatera Barat, di mana pedagang kecil dan petani memperoleh sebagian besar pendapatannya. Ma'rifah Rauf dan Fatiyah melahirkan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ayah Syafi'i Ma'arif lahir pada tahun 1900 dan jauh sebelum ia diangkat menjadi kepala nagari pada tahun 1936. Ia adalah orang yang dihormati di daerah itu dan seorang pedagang gambir. Ahmad Syafi'i Ma'arif berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah kepala suku Melayu, bergelar Datuk Rajo Malayu sampai kematiannya. B. Pemikiran kebangsaan Syafi'i Ma'arif. 1. Paradigma simbiotik agama dan negara. Yang kedua, menolak politik identitas. Dan yang terakhir atau ketiga, humanisme di dalam pemikiran Syafi'i Ma'arif. 1. Paradigma simbiotik agama dan negara. Pendapat Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelma menjadi paham integralistik setelah ia mengemukakan kembali konsep pemikirannya tentang hubungan agama dan negara. Dalam bukunya Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan tahun 2009, Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan 4 hal yang membingungkannya. Pertama, ia tidak rela bila bangsa ini tercabik-cabik oleh politik agama, kepentingan picik lokal dan primordialisme. Kedua, adanya kesenjangan antara ajaran dan praktek kehidupan, yaitu tidak adanya korelasi antara praktek agama dan perbaikan moral. Di satu sisi, orang rajin beribadah, dan di sisi lain, korupsi semakin menggurita dan kekerasan menghancurkan bangsa ini. Ketiga, muncul penyakit dan sifat kultural serta mental. Dan keempat, fenomena kemiskinan dan kebodohan menimpa sebagian besar umat muslim di Indonesia. 2. Menolak politik identitas. Syafi'i Ma'arif prihatin dengan politik identitas di bawah kafan Islam. Kecuali mereka yang terpelajar dan tercerahkan, dia percaya akan jarang menemukan orang muslim yang bisa berperilaku lebih tenang, objektif, dan realistis, terutama pada saat dunia Islam yang terpecah berada di buritan peradaban selama beberapa abad. Tren ini terutama terlihat di antara individu-individu yang bermigrasi ke negara-negara barat dalam jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, jumlah muslim di negara-negara Uni Eropa telah meningkat menjadi 20 juta dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan yang signifikan. Populasi muslim di Amerika Serikat berfluktuasi antara 6 dan 8 juta orang karena migrasi dan konversi. 3. Humanisme dalam pemikiran Syafi'i Ma'arif. Humanisme merupakan mata pelajaran utama dalam filsafat Ahmad Syafi'i Ma'arif, baik secara positif maupun negatif. Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif merupakan reaksi terhadap modernisme atau modernisasi. Dalam benak Ahmad Syafi'i Ma'arif, humanisme adalah hasil didikan, pergaulan, pendidikan, dan kepribadiannya. Baginya, Islam adalah agama mendunia yang harus bisa membimbing seluruh umat manusia, apapun perbedaannya. C. Studi pemikiran Syafi'i Ma'arif tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Yang pertama, Islam, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan. Yang kedua, Keindonesiaan dan Kemanusiaan. D. Pemikiran Syafi'i Ma'arif terhadap ideologi Pancasila di Indonesia. Menurut Syafi'i Ma'arif, 5 sila Pancasila adalah satu-satunya konsep yang dapat diterima secara rasional yang dapat membangun persatuan dan kesatuan bangsa setelah diteliti dalam konteks kebudayaan Indonesia. Dari sudut pandang teologi Islam, 5 sila Pancasila tidak perlu dipertanyakan jika dipahami secara utuh. Jika keadilan dan kemakmuran bagi semua tidak menjadi kenyataan di tanah air kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa akan menjadi tidak berarti. E. Kritik atas pemikiran Syafi'i Ma'arif. Kritik terhadap pemikiran kalam klasik tentang masalah relevansi memberikan landasan bagi penilaian kritis dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia saat ini. Ahmad Syafi'i Ma'arif, seorang tokoh Muhammadiyah, menyuarakan kritik paling keras dan tidak kenal kompromi terhadap pemikiran kalam klasik, mengklaim bahwa pemikiran kalam spekulatif yang berkembang pada masa pemikiran kalam klasik tidak memiliki cukup dukungan dalam Al-Quran. Ia juga menggarisbawahi bahwa
Karena terlalu spekulatif secara akademis, pemikiran klasik tidak lagi berlaku jika menyangkut persoalan pemberdayaan komunal. Alhasil klaimnya, kita tidak perlu menyia-nyiakan waktu, tenaga, atau materi untuk berdiskusi tentang filsafat klasik. Terlepas dari penolakannya terhadap paradigma dan warisan pemikiran klasik, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengakui signifikasi historisnya mengingat tantangan dan tuntutan zamannya. Sekian penyampaian materi tentang pemikiran kalam Syafi'i Ma'arif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.